Gimana kabarnya? Masih pusing mikirin angsuran bulan ini? Dan daripada saya terlalu banyak bercocok-cocok di awal, lebih baik kita sekarang belajar menanam fresh cangkok yang baik dan benar menurut versi saya. Dan sebelumnya, yuk kita kencangkan tali kolor masing-masing. Itu pun kalau kita pakai dan mudah-mudahan bermanfaat. 5 hari yang lalu saya memisahkan fresh cangkok ini dari indukannya ya teman-teman. Dan bisa dilihat, bahkan dia menggendong 3 buah, ada yang ukuran besar dan yang masih pentil. Dan beberapa saat setelah saya melakukan pemotongan, saya mengoleskan sesuatu yang disebut salep kambium. Tujuannya apa? Biar tidak terlalu cepat terjadi pembusukan pada batang bawah. Di posisi ini ada juga teman-teman yang suka mengikat dengan plastik atau bahkan dengan bantuan paralon ya. Dan sebaiknya pemotongan dilakukan di saat hari yang cerah, jangan kondisi gerimis ataupun hujan. Kenapa? Karena potensi jamur. Dan jangan lupa pemotongan juga dilakukan di saat daun tua, teman-teman. Apa tujuannya? Biar ada potensi keberhasilan ketika kita menanam cangkokan. Dan ini berlaku menurut saya pada tanaman konvensional lainnya. Dan ketika teman-teman bertanya seperti apa cara pengeratan pada Mame Sapote, saya melakukan pengeratan full dan hanya menggunakan JPT bawang merah sebelum melakukan pembungkusan. Sementara untuk media cangkok, garis bawahi, saya lebih tertarik menggunakan moss atau lumut gunung. Kenapa? Karena dia melakukan pengendapan air yang cukup bagus. Jadi tidak ada perlu sesuatu yang disebut dengan penyuntikan media dan lain sebagainya. Sementara teori bungkus, saya menggunakan teori bungkus lemper seperti di video-video saya sebelumnya. Dan dengan teori bungkus lemper bisa dilihat hasil dari akarnya cukup melimpah, memutar mengelilingi batang. Dan bisa dibandingkan dengan video-video saya sebelumnya dengan teori teknik belah pada media cangkok. Dan untuk penanaman, media tanam saya menggunakan tanah humus dari bawah pohon bambu. Di sini saya tidak melakukan pencampuran media dengan sekam. Kenapa? Karena sudah dicampur dengan fosil akar bambu dan daun-daun bambu yang sudah cukup lapuk. Dan itu bisa membantu porosnya media tanam. Dan saya menyebut media ini disebut media inti ya. Jadi ketika nanti kita melakukan upgrade pada semisal pot yang lebih besar, media inti ini jangan sampai pecah ataupun rusak. Fungsinya biar tanaman tidak stagnan atau bahkan berujung sesuatu yang disebut kematian. Dan di tahapan ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah kepadatan media tanam. Jadi isi sepadat mungkin, fungsinya biar tidak terjadi bongkah pada media tanam ketika semisal dilakukan penyiraman. Dan karena ini batang menurut saya agak sedikit besar dan menopang buah beberapa hari ke depan, saya menggunakan bilah penyangga dari bambu ya teman-teman. Dan tahap berikutnya biasanya dilakukan penyungkupan baik secara komunal ya, yang punya greenhouse, atau secara tunggal menggunakan plastik yang besar. Tujuannya biar tidak ada potensi kering mendadak. Dan saya memprediksi beberapa hari ke depan daunnya akan rontok. Dan saya juga meyakini ini buah bakalan coklek ya teman-teman. Loh, tujuannya lalu apa? Hanya Teh Yuli yang tahu. Dan tahap selanjutnya saya akan melakukan penyiraman lalu meneduhkan pohon ini. Dan silahkan teman-teman praktekkan pada tanaman buah apapun. Mudah-mudahan sukses dan berhasil kita menanam buah sebanyak mungkin. Terima kasih. Adios.